Siapa penemu benua Amerika? Dan peta misterius apa ini? Ribuan orang belum bisa memecahkan misterinya. Kamu akan kagum mendengarnya. Kalau kamu belum menonton episode sebelumnya, aku sarankan kamu menontonnya dulu. Sebelum aku bahas tentang peta misterius ini, aku akan memberitahumu siapa pembuatnya. Piri Reis adalah seorang peneliti Muslim dan komandan Angkatan Laut. Kamu mungkin pernah dengar tentangnya. Nama lengkapnya Ahmed Muhyiddin Piri. Beliau lahir di distrik Gelibolu, Turki. Pusatnya armada umat Islam. Syekh al-Islam pada zaman itu yang bernama Ibnu Kamal berkata, masyarakat Gelibolu menghabiskan hidup mereka di laut. Kapal adalah kasurnya, dan ombak adalah ranjangnya. Tapi yang membuat Piri Reis berbeda adalah pendidikan yang ia terima dari pamannya. Pamannya, Kemal Reis, memberi kontribusi signifikan bagi sejarah Islam. Beliaulah guru Barbaros bersaudara. Selain itu, Kemal Reis adalah seorang komandan yang mengukir sejarah pada pertempuran laut. Sampai-sampai strateginya digunakan di semua pertempuran laut di tahun 1499 yang pertama kali terjadi saat pertempuran di Sapienza. Umat Muslim menghebohkan dunia dengan kecerdasannya dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Senapan digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah Angkatan Laut. Setelah itu, senapan jadi senjata utama dalam setiap pertempuran laut. Piri Reis mendampingi pamannya hampir pada setiap pertempuran dan mempelajari semuanya. Tapi beliau memiliki kemampuan lebih dari pelaut lainnya yang membuatnya dikenang. Piri Reis sangat berbakat dalam menggambar, dan bakatnya digunakan atas nama Islam dan penelitiannya. Itulah mengapa beliau menjadi salah satu pembuat peta paling terkenal dalam sejarah. Setelah kematian pamannya, Piri Reis mengikuti jejaknya dan mengibarkan bendera Islam melintasi lautan. Sekarang kita masuk ke topik utama kita. Peta yang digambar Piri Reis banyak dibicarakan karena peta itu adalah peta benua Amerika. Faktanya ini adalah peta tertua benua Amerika. Kita bisa simpulkan bahwa Piri Reis lah yang secara resmi menjadi penemu pertama benua Amerika. Bagaimana? Jika kamu lihat detailnya, kamu pasti akan setuju. Tentu saja ada orang lain yang lebih dulu. Kita membuktikannya pada episode sebelumnya. Dan jika kamu bertanya mengapa Piri Reis yang pertama, karena ialah yang pertama kali menggambar peta paling detail untuk kedua benua Amerika. Itu sebabnya dia pantas mendapatkan gelar sebagai penemu pertama benua Amerika. Piri Reis menjelaskan pelayarannya ke benua Amerika dalam bukunya yang berjudul Bahriye, dan memberikan bukunya kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bukan itu saja, ini menakjubkan dan sulit dipercaya, tapi kamu bisa lihat Piri Reis juga menggambar garis pantai Antartika. Artinya, beliau juga menjelajahi daerah-daerah itu. Seperti episode sebelumnya, peta ini membuat takjub ilmuwan dan bahkan NASA. Kamu bisa lihat mengapa mereka terheran bagaimana beliau mencapai benua Antartika di zaman itu dengan sumber daya yang terbatas. Bukannya itu aneh? Tapi kalau kamu lihat dengan jeli, kamu akan lihat banyak hal menarik. Contohnya, kamu harus menonton film dokumenter yang dibuat History Channel. Pada 1929, seorang sejarawan menemukan peta dari kulit rusa. Peta itu adalah milik Piri Reis, seorang laksamana Turki yang hidup pada abad ke-16. Saat dibandingkan dengan peta lain dari zaman itu, di peta itu terdapat daratan yang belum pernah dijelajahi. Pantai Antartika digambar tanpa lapisan es seperti sekarang. Yang mengejutkan lagi, perbatasannya juga digambarkan tanpa lapisan es. Petanya seperti pantai Eropa dan Afrika Utara jutaan tahun yang lalu. Saking terperincinya, bahkan mereka yang percaya alien pun akan terkejut. Karena dataran ini baru ditemukan 300 tahun setelah digambar. Perlu diingat, benua Antartika saat ini tertutup es yang tebal. Dan pada tahun 1958, mesin pengukur ketebalan kerak bumi baru diciptakan. Menariknya, peta yang dibuat pada tahun 1531 dengan tepat menggambarkan perbatasan pantai di bawah lapisan es. Ketika para topografer membandingkan peta modern dengan peta Piri Reis, mereka menemukan bahwa peta tersebut sangat mirip. Bagaimana caranya seseorang di era itu bisa membuat gambar detail gunung dan sungai yang baru ditemukan? Aku tidak kenal seseorang di tahun 1531 yang bisa terbang ke ketinggian yang diperlukan untuk menggambar peta ini. Bagaimana mereka melihat tanah di bawah lapisan es? Kita tahu mereka tidak pergi menjelajahi benua Antartika, tapi entah bagaimana mereka bisa menggambar peta sedetail itu. Fakta bahwa sungai dan gunung digambar sedemikian rinci adalah bukti bahwa dataran itu ditemukan jauh sebelum bangsa Spanyol menemukannya. Dan seperti sebelumnya, setelah melihat petanya, ilmuwan mempertimbangkan kemungkinan adanya alien. Dan bahkan sekarang, beberapa komunitas menggunakan peta itu sebagai bukti adanya alien.
Karena untuk membuat peta seperti itu, seseorang membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi bagaimana Piri Reis menggambar peta itu? Atau adakah sesuatu yang tidak diketahui atau disembunyikan oleh para sejarawan dan ilmuwan? Perlu diingat, bukti di episode sebelumnya, kita dapat menjelaskan kemungkinan bagaimana Piri Reis mampu menggambar peta seperti itu dalam waktu yang singkat. Orang-orang yang bermigrasi dan tinggal di benua Amerika akan lebih masuk akal kalau orang-orang itulah yang membantunya menggambar peta yang begitu akurat. Yang bisa kita petik dari beliau setelah menggambar peta benua Antartika adalah ada orang lain yang telah menjelajahi dataran itu sebelumnya dan memberi pengetahuan ini kepada Piri Reis. Mengapa ilmuwan dan sejarawan tidak dapat menerima fakta ini? Dan mengapa ini tidak ditulis secara akurat dalam buku sejarah? Mungkin mereka tidak mau mengakui kalau umat Islam penemu pertama benua Amerika. Dalam video ini, kita bicara tentang pahlawan yang melakukan penelitian atas nama Islam di dunia. Piri Reis, beliau adalah pahlawan umat muslim yang berkomitmen melakukan penelitian dan tetap menjadi komandan angkatan laut di armada bangsa Ottoman sampai akhir hayatnya. Komandan ini berpulang pada usia 90 tahun dan menyelesaikan misinya. Biarkan video pahlawan hebat ini menjadi kado bagi musuh yang mencoba menciptakan ilusi bahwa umat Islam tertinggal dalam pengetahuan, filsafat, dan bidang lainnya. Jika kamu ingin lebih banyak video seperti ini, silakan like dan tulis komentarmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamamu.